kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut untuk membahas soal-soal yang super hot CPNS 2021-2022 tentang TKP jejaring kerja. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better to for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagai seorang lurah yang akan dilantik bertepatan pada acara Puncak HUT RI, Anda memiliki cara tersendiri untuk membangun jiwa nasionalisme warganya. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah, kita akan dilantik nih sebagai lurah. A. Memilih tema pidato nasionalisme dan patriotisme yang dibacakan pada saat acara puncak. B. Mengadakan perlombaan yang kreatif dan inovatif yang dapat diikuti semua warga tanpa memandang kalangan. C. Mengajak warga untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera HUT RI dengan khidmat. D. Mendiskusikan dengan warga kampung mengenai sejarah berdirinya kampung tersebut. E. Mendorong warga untuk ikut kegiatan bersih kampung sambil mengenal warga lebih dekat. Nah, di sini kita sebagai lurah yang akan dilantik, itu harus mampu membuat ide atau gagasan pemikiran yang baru ya. Jadi untuk dekat dengan warga, adanya inisiatif, adanya praktek untuk dekat dengan warga itu yang paling baik. Itu poin 5 itu ada di option E. Ya. Mendorong warganya untuk berkegiatan bersih-bersih di kampung sambil kita mengenal warga lebih dekat. Untuk poin yang 4 itu ada di poin D. Kemudian poin 3-nya ada di option C. Poin B itu nilainya 2 dan pidato saja ini tidak mendorong warga ya, tidak mengikut sertakan warga gitu ya. Jadi ini poinnya 1. Oke, lanjut nomor 2. Pada subbagian instansi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif, bahkan sampai menganalisis kemungkinan adanya karyawan yang terpengaruh atas kondisi masalah yang dihadapi instansi. Tindakan yang akan Anda ambil ketika menghadapi situasi tersebut adalah A. Meminta masukan mereka untuk dilakukan perbaikan sehingga mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati, atau B. Meminta masukan mereka dan membuat keputusan segera untuk dipatuhi semua karyawan di subbagian instansi tersebut. C. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dengan menguraikan kemungkinan dampak yang akan terjadi agar dapat dipatuhi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu mereka agar instansi tidak kaget sehingga dapat menyesuaikan. E. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan yang telah diputuskan dan meminta penyelesaian dari masalah yang sedang subbagian instansi hadapi. Nah, di sini itu ada masalah yang mempengaruhi kinerja karyawannya. Ya, jadi kita harus mampu menganalisis atau menguraikan permasalahan-permasalahan. Ya. Nah, untuk poin yang paling kecil itu ada di option E. Nah, menyuruh mereka mematuhi aja kebijakan yang telah diputuskan. Option D itu nilainya 2. Membuat keputusan secepatnya sehingga memberitahu mereka agar instansi tidak kaget dan dapat menyesuaikan. Itu poinnya 2. Poin 3 ada di option C. Meminta mereka berpartisipasi lebih baik lagi dengan menguraikan kemungkinan dampak yang akan terjadi.
Ini poinnya 3. Kalau untuk B itu poinnya 4. Meminta masukan ya ke karyawan, kemudian keputusannya itu langsung harus segera dipatuhi gitu ya. Kalau yang A ini nilainya paling besar karena di sini di A itu yang pertama kita meminta masukan dulu untuk perbaikan sehingga mereka juga turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati. Ini adalah poinnya 5. Nomor 3, saat saya ditugaskan di bagian front office untuk melayani tamu, ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Sedangkan saat itu pimpinan sedang tidak ada di kantor dan tidak dapat dihubungi. Maka saya bersikap A. Mengambil keputusan saat itu selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk pimpinan saya. C. Menunda-nunda mengambil keputusan karena diambil tanpa petunjuk atasan saya. D. Beri pengertian kepada tamu untuk menunggu pimpinan terlebih dahulu sehingga dapat mengambil keputusan. Atau E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk pimpinan karena keadaan sangat mendesak. Ya. Di soal nomor 3 itu kita harus mampu mengambil langkah aktif tanpa menunggu perintah ya. Di situ kan disebutkan soalnya memerlukan keputusan segera. Jadi poin yang paling besar adalah yang A, yaitu mengambil keputusan saat itu selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. Nah, poin yang paling kecil ada yang di option B. Dia tidak berani tanpa petunjuk pimpinan. Sedangkan keputusannya harus segera. Itu nilainya 1. Nilai 2 itu ada di option D. Menunggu dulu gitu, menunggu pimpinan, itu optionnya 2. Kemudian option C itu poinnya 3. Ditunda-tunda dulu. Ya, itu poinnya 3. Kemudian yang E itu poinnya 4. Ini mengambil keputusan tanpa petunjuk pimpinan, kemudian tidak melihat kebijakan juga. Ya, jadi poin yang paling besar ada di option A. Nomor 4. Agus, rekan tim kerja Anda, mengalami kecelakaan dan mendapat luka ringan yang membuat tangannya sulit digerakkan. Agus meminta Anda membantu menyelesaikan laporannya karena belum selesai. Padahal laporan Agus dan laporan Anda harus diselesaikan dan dilaporkan ke atasan hari itu juga, karena kedua laporan tersebut saling terhubung. Apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan permintaan Agus untuk menyelesaikan laporan kerjanya. B. Membantu Agus untuk menyelesaikan laporan kerjanya. C. Mengajak menyelesaikan laporan kerja bersama-sama. D. Memberi semangat untuk Agus agar dapat menyelesaikan laporan kerjanya karena hanya mendapatkan luka ringan. E. Tidak menghiraukan permintaan Agus dengan alasan laporan kerja Anda juga belum selesai. Di soal nomor 4 itu kita harus mampu bekerja dalam kelompok sehingga tercapai tujuan organisasinya. Jadi di sini si Agus mengalami kecelakaan. Jadi poin yang paling besar, poin 5 itu ada di option C. Jadi mengajak menyelesaikan laporan kerja bersama-sama. Karena kalau misalkan sendirian kita yang kerjakan, kita juga kan ada pekerjaannya sama, belum selesai ya. Jadi Agus mengalami luka ringan. Di sini disebutkan lukanya ringan. Mendapatkan luka ringan, tidak bisa digerakkan. Ya, bersama-sama saja ya. Ini poinnya adalah 5. Poin yang kecil itu ada di option A. Nah, membiarkan saja itu juga salah karena kan harus laporannya harus
diselesaikan. Kemudian poin yang kedua ada di option E. Ini poinnya 2. Biarkan saja, saya juga belum selesai, itu poinnya 2 ya. Nah, untuk poin 3 itu ada di option D. Memberikan semangat, tapi tetap harus dikerjakannya sama Agus, jadi tidak membantu ya. Kemudian option yang 4 itu ada di option B, poin 4. Kalau poin 4 ini terlalu berat kitanya, kerjanya bareng jadi double gitu ya. Sedangkan si Agus kan cuma mengalami luka ringan gitu. Oke. Nomor 5. Pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang cukup berumur dan sering mendapatkan label dengan kinerja yang sangat baik. Namun, menurut Anda dan rekan kerja lainnya, pimpinan tidak memahami pengetahuan IT. Padahal sekarang ini pengetahuan teknologi itu digunakan dalam berbagai bidang. Menanggapi hal ini, apa yang Anda lakukan? A. Menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu mengetahui IT. B. Mendiskusikan masalah ini dalam rapat. C. Membiarkannya saja karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik dan IT bukanlah pekerjaan utamanya. D. Membantunya dan mendorongnya untuk memahami IT. Atau E. Mengajak rekan-rekan lain untuk turut membantu beliau memahami IT. Di soal nomor 5 itu kita harus dituntut bisa mengembangkan potensi orang lain agar bekerja itu lebih baik ya. Jadi yang paling baik itu di option E, mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu untuk memahami IT. Ini poinnya 5. Untuk poin 1 itu ada di option C. Jadi membiarkan saja. Nah, ini yang membiarkan saja yang menjadi nilai yang paling kecil ya. Kemudian nilai 2 itu ada di option B. Cuma mendiskusikannya saja. Jadi tidak ada real implementasi, pelaksanaan. Jadi hanya mendiskusikan saja, itu nilainya 2. Untuk nilai 3 itu ada di option D. Membantunya dan mendorong untuk memahami IT. Kemudian option A itu poinnya 4. Nah, tapi yang paling baik adalah mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu beliau memahami IT. Jadi semuanya bisa. Ada yang mungkin ada rekan-rekan yang lain juga ada yang tidak bisa. Jadi semuanya memahami gitu ya. Lanjut nomor 6. Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek, tetapi di tengah proses kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya. D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Atau E. Mencari cara agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, di poin 6 itu soalnya mampu meyakinkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang. Nah,
meyakinkan, dan mampu memotivasi orang. Jadi kalau menanyakan saja ini satu ya. Kemudian kalau hanya menyemangati juga itu optionnya 2. Kemudian mengamati dan mencari tahu permasalahannya apa, itu poinnya 3. Nah, kemudian ini poinnya 4. Dan yang paling bagus adalah yang E. Yang E itu kita mencari cara. Nah, mencari cara agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, lanjut nomor 7. Anda adalah ketua tim. Ada beberapa anggota tim yang mulai memperlihatkan kinerja tidak benar, bahkan dalam menyelesaikan tugasnya yang didelegasikan, selalu lewat deadline. Untuk mengatasinya, Anda akan A. Membuat peraturan yang ketat agar semua orang patuh. B. Memberi reward dan punishment atas yang dikerjakan anggotanya. Kemudian C. Mengingatkan pegawai tentang tanggung jawab dan komitmen. D. Mendorong pegawai agar bekerja sesuai tujuan perusahaan. Atau E. Mengetahui kesulitan yang dihadapi untuk membantu dalam penyelesaiannya. Di soal nomor 7, kita itu dituntut sebagai ketua tim ya, itu untuk mampu membimbing dan memberikan umpan balik kepada bawahan. Gitu di situ. Bagaimana kinerjanya itu karyawannya itu tidak benar kinerjanya gitu ya, selalu lewat deadline. Jadi jawaban yang paling tepat itu poinnya 5 ada di option D. Mendorong pegawai agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Poin 1 itu ada di option A. Kemudian poin 2 itu ada di option C. Kemudian poin 3 itu ada di option E. Kemudian poin 4 itu ada di option B. Jadi yang paling baik adalah mendorong pegawai akan bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, nomor 8, dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan Anda, seorang mitra kerja adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. B. Teman mengembangkan usaha. C. Teman untuk berbagi modal. D. Mengingat saat Anda salah membuat keputusan, pengingat saat Anda salah membuat keputusan, atau pendorong untuk kemajuan Anda. Nah, di soal nomor 8 itu kita harus mampu menjalin dan membina hubungan kerja yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, dengan teman atau mitra kerja itu kita seharusnya bisa mengembangkan usaha ya. Jadi dalam mengembangkan usaha ini kita di dalamnya ada berbagai bertukar pendapat juga, berbagi, bisa juga penambahan modal, terus pendorong juga. Di sini semuanya ada. Kalau dalam temannya sebagai pengembang usaha gitu ya. Banyak di dalamnya, ada motivasi, ada berbagai pendapat ya dan lain-lain. Kemudian untuk poin 1 itu ada di option C. Nah, hanya berbagi modal saja, ini optionnya nilainya 1. Kemudian yang nilainya 2 ada di option D.
Kemudian option E itu poinnya 3 dan option A itu poinnya 4. Ya. Oke, lanjut nomor 9. Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda adalah ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lamban dari tim lainnya. Yang Anda lakukan adalah A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaiki tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lain. C. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasikan teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. D. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya agar segera berkoordinasi jika terjadi hambatan. E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Nah, di soal nomor 9 itu kita dihadapkan bagaimana cara mengkoordinasikan pelaksanaan jalannya pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak ya. Jadi option yang paling baik itu ada di option C. Ya, emang ibu hamil itu hal yang tidak dapat dihindarkan dan mengapresiasi teman itu masih bisa bekerja, ibu hamil masih bisa bekerja, masih kita semangat meskipun dalam keadaan hamil. Jadi kita mengapresiasikan aja teman kita itu ya dan memberikan semangat ya. Oke, ini poinnya 5. Untuk poin yang paling kecil itu ada di option E. Terus menerus gitu disemangati. Ada kata jika kerja tim paling lambat, tidak masalah. Tetapi emang tidak masalah, tetapi harus disemangati terus supaya pekerjaannya sesuai dengan rencana gitu ya, tidak tertinggal, tidak terbengkalai. Option B itu ada poinnya 2. Ini poinnya 2. Untuk poin 3 ada di option D dan option A itu nilainya 4. Oke, nomor 10. Cabang unit kerja Anda bekerja akan melakukan pergantian pimpinan baru. Menurut kepala bagian calon pimpinan yang baru memiliki sifat yang sangat disiplin, kurang bertoleransi terhadap kesalahan kerja, serta menuntut bawahan untuk mengejar target dengan deadline terbatas. Hal tersebut bertolak belakang dengan pimpinan saat ini. Apa yang akan Anda lakukan sebagai calon bawahannya? A. Akan mengembangkannya budaya kerja sesuai tuntutan pimpinan baru dan organisasi ke depan. B. Melaksanakan ritme kerja sesuai tuntutan pimpinan yang baru. C. Akan melakukan perubahan terhadap ritme kerja yang diberlakukan pimpinan baru apabila tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. D. Menerima atasan baru sewajarnya dan menyesuaikan perilaku kerja apabila diperlukan. E. Menerima atasan baru tersebut dengan menunjukkan kinerja Anda kepada semua rekan. Ya. Di sini kita harus mampu mengelola sumber daya untuk menghadapi tuntutan perubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan cara kinerja yang lebih baik. Jadi poin yang paling besar ada di option A. Mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan pimpinan baru dan organisasi ke depan. Jadi mengembangkan budayanya. Ya, budaya kerja yang bagus jadi lebih bagus gitu ya. Option E itu poinnya 1 kecil.
Poin D itu 2, poin C itu 3, dan poin B itu nilainya 4. Ya. Pada saat itu pergantian pimpinan baru, ya kabarnya calon pimpinan baru tersebut memiliki sikap yang sangat disiplin, kemudian kurang mentoleransi kesalahan kerja, serta menuntut bawahan untuk mengejar target dengan deadline terbatas. Jadi yang paling baik itu optionnya 5, nilainya 5 ada di option A, yaitu mengembangkan budaya kerja sesuai dengan tuntutan pimpinan yang baru, karena calon pimpinan baru juga sangat bagus ya, disiplin dan lain-lain, dan mudah-mudahan organisasi itu maju ke depan gitu ya. Oke, sekian, terima kasih tentang soal-soal hot, super hot ya, tentang TKP jejaring kerja. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, membantu kalian semua untuk belajar. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe and comment and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.